Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah doa pagi kita pada pagi ini. Kita menyiapkan diri kita datang kepada Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi
saja yang suci, Kau saja yang bahagia. Allah yang terima glory, Allah yang terima glory, hanya Kau Tuhan. Oh, Allah yang terima glory, hanya Kau Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku sempurna, campur tanganmu dalam hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, mengenal-Mu. Tuhan, beri hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, mengerti-Mu. Tuhan, lihat isi hatiku, Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, Bapa yang kusembah, Bapa yang kupuji, Bapa yang kumuliakan, nama-Mu besar Tuhan, Kau layak dipuji, layak disembah. Kau maha Allah Tuhan, penolong kami, Juru Selamat dalam hidup kami. Oh, Bapa, Bapa, Yesus, Kaulah Tuhan.
Yesus Kristus. Yesus, namamu ku percaya, namamu ajaib. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. Kami mengucap syukur Bapa, kalau pagi ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Pagi ini kami datang dengan segenap keberadaan diri kami. Kami mengucap syukur untuk penjagaan pembelaan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah pagi ini kami boleh melewati kembali akan kebaikan Tuhan di sepanjang waktu hidup yang akan kami lalui, khususnya pada hari ini Tuhan. Kami mohon kebaikan Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan, nyata di hidup kami. Terima kasih Bapak, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang tidak pernah penuh. Kasih-Nya, kuasa-Nya, kebaikan-Nya dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Biarlah anugerah, kasih sayang, pembelaan, rahmat Tuhan menjadi bahagian di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapak, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Engkau menolong kami untuk kami boleh melihat kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami akan dengar firman-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau membaharui kami dengan pengurapan yang baru saat kami dengar firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapak Kristiono yang akan jadi berkat buat kami. Kami berdoa mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan dengar firman Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan dan firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Kristiono. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bapak. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Sugeng Enjang Pak Kris. Selamat pagi. Terima kasih, Pastor, untuk waktunya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Mari kita akan awali berdoa, biar Tuhan menyempurnakan firman yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Bapakku yang baik hati, Bapakku yang sungguh luar biasa, Bapakku yang tiada taranya, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, Allahnya anak-anakmu di RBC juga, Tuhan. Tuhan, tak henti-hentinya kami selalu bersyukur dan terima kasih karena begitu kasih-Mu kepada anak-anak-Mu, sehingga Tuhan melingkupi kami semalam dengan sayap-Mu, sehingga anak-anak-Mu di RBC boleh beristirahat bersama dengan kuasa-Mu. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beraktivitas kembali karena penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang masa Tuhan. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk pujian-pujian yang sudah kami awali. Kiranya kasih-Mu, kemurahan-Mu selalu ada pada kami semuanya. Tapi renungan pagi ini Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Apa kabar saudaraku yang terkasih? Selamat pagi. Pada kesempatan yang luar biasa ini, ya, firman Tuhan, renungan pagi ini saya beri judul Percaya Saja. Luar biasa ya. Anda harus punya etikat kepada Tuhan Yesus, biar kita tidak melihat, tapi kita imani Tuhan Yesus ini dengan percaya saja. Jadi pada renungan pagi ini, firman Tuhan diambil dari Markus 5 ayat yang 36, berbunyi seperti ini, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Puji Tuhan. Jadi di dalam renungan pada pagi hari ini, di firman Tuhan di dalam Markus 5 ayat yang ke-36 ini, yaitu Yairus, kepala rumah ibadat, datang kepada Yesus, meminta agar anaknya yang sekarat hampir mati itu minta disembuhkan agar bisa hidup kembali. Alangkah senang dan leganya Yairus ketika Yesus mau pergi ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya perempuan. Masalahnya dalam situasi yang sangat kritis itu, ada hambatan di tengah jalan, saudara. Seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, sekitar 12 tahun, menjamah jubah Yesus dan menjadi sembuh. Puji Tuhan. Bukannya segera bergegas, Yesus malah terkesan berlambat-lambat dengan membahas siapa yang telah menjamahnya. Terkesan berlambat-lambat dengan siapa yang dengan menjamahnya. Bisakah saudara membayangkan seperti apa perasaan yang berkecamuk hati Jairus ketika melihat hambatan itu? Apa yang ditakutkan Jairus terjadi setelah tiba di rumah anaknya sudah mati, saudara? Dia terlambat dalam hidup ini. Bukankah kita kerap mengalami seperti yang dialami oleh Yairus? Sekarat, terhambat, dan terlambat. Ketika situasi sudah menjadi sedemikian gawat, pertolongan Tuhan pun tidak kunjung tiba. Hingga akhirnya keadaan semakin buruk. Mudah bagi kita untuk menyalahkan Tuhan yang terkesan berlambat-lambat dalam menolong kita. Namun,
Di balik semua peristiwa itu, sesungguhnya ada maksud dan rencana ilahi yang perlu kita pahami. Sayangnya kacamata manusia kita gagal untuk memahami rencana Tuhan itu. Dalam situasi sekarat, terhambat, dan terlambat, seharusnya kita mengingat perkataan Yesus. Jangan takut, percaya saja. Dalam situasi paling mustahil pun, berusaha untuk percaya kepadanya. Saya sadar betul mempercayai Tuhan dalam situasi yang sudah kelihatannya terlambat itu sangat sulit. Namun bukannya terlambat menurut waktu kita, bukan terlambat waktu Tuhan. Bukankah kondisi sudah terlambat seperti itu? Justru Tuhan pakai untuk menyatakan kuasanya kepada kita. Akhirnya anak perempuan Jairus hidup lagi. Yang lebih penting, Tuhan dipermuliakan dalam situasi yang sekarat, terhambat, dan terlambat. Apapun keadaan kita hari ini, saudara, jangan takut. Percaya saja, percaya bahwa Tuhan mampu melakukan perkara-perkara besar dalam situasi yang paling tidak mungkin sekalipun. Tuhan bekerja mengatasi ruang kemustahilan. Jangan takut, percaya saja. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, terima kasih atas renungan pagi ini. Kiranya renungan yang sudah kami sampaikan pagi hari ini, sehingga jemaatmu di RBC lebih percaya ya, pada Tuhan Yesus. Jangan takut, Amin. biar kita di event-event yang terbaik ini, pas hari Paskah, kita harus tetap teguh, yaitu percaya dan jangan takut. Amin. Kiranya firman pada pagi hari ini, Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan. Yes. Tuhan Yesus, kami rindu berdoa untuk sahabat teman yang ada di RBC Tuhan. Terutama kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Yeri, sebagai kepala jemaat di RBC. Kiranya Tuhan selalu melingkupi mereka dengan sayap-Mu, Tuhan. Hingga hamba-Mu ini selalu sebagai teladan kami. Sehingga apa yang mereka lakukan, kiranya anak-anakmu di RBC tetap percaya, dan percaya. Tuhan Yesus, tak lupa kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus sudah mendengar doa anak-anakmu di RBC, sehingga saudara kami, teman kami, Ibu Slamet, pulih jamah dari segala penyakitnya. Sehingga dokter, perawat, obat-obat, alat-alat medis dapat menjadi kesembuhan dari sakit penyakit Ibu Slamet ini. Sehingga anakmu ini setelah sembuh dapat beraktivitas seperti saudara bersama-sama kami, Tuhan. Tak lupa kami berdoa juga, Tuhan, untuk anak-anakmu yang saat ini juga sedang sakit, kurang enak badan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menjamah seluruh tubuhnya yang sakit, sehingga sakitnya dapat dijamah Tuhan dan sembuhkan seperti
kesehatan Ibu Selamat saat ini, Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang dengan sengaja menjauhkan dari perkumpulan-perkumpulan di RPC. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menangkap mereka dan akan mengembalikan untuk kami bersama-sama berbakti di RPC. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang berjuang untuk perpanjang hidupnya dengan usahanya. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong anak-anak-Mu ini, Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan, Tuhan Yesus selalu menjamah seluruh barang-barang yang dijualnya. Sehingga barang-barang ini dapat laku laris. Amen. Karena ada pertolongan Tuhan Yesus yang menyertai. Tuhan Yesus, lalu kami berdoa Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah ditemukan dengan anak-anak-Mu di pejabat-pejabat yang masalah keberagamaan kemarin tadi sore Tuhan. Sehingga surat sertifikat pelayakan dalam kami beragama bersama, Tuhan sendiri yang akan menolong sehingga pembangunan ini, rumah-Mu ini yang di Semarang Indah dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja, Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga sarana prasarana yang saat ini kami rindukan sehingga dapat melanjutkan pembangunan tempat ibadah-Mu ini. Kami percaya hanya kepada-Mu. Apa yang kami rindukan, pasti Tuhan akan mengabul dan menjawabkannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang kami percaya, dan tidak takut, kami boleh berdoa bersyukur. Haleluya, Tuhan, amin. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang lain, saudara kami yang lain, yang ada dalam pelayanan penggembalaan di RBC, Tuhan juga turut campur tangan, memberkati mereka. Jika ada di antara kami kurang fit, greges, batuk, flu, dan sebagainya, kami memohon Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberkati, menolong mereka. Kami berdoa untuk ibadah Jumat Agung dan ibadah perayaan Paskah pada hari Minggu besok. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan, menolong, memberkati seluruh persiapan yang kami lakukan, rencana-rencana yang kami lakukan. Mari Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan, memberkati Tuhan Yesus, persiapan-persiapan kami ini. Kami berdoa biarlah kasih Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami semua. Kasih Tuhan boleh melawat kami semua. Pelayan-pelayan Tuhan yang menyiapkan diri dengan baik untuk memperingati ibadah kesengsaraan Tuhan di ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah, perayaan kemenangan Kristus. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong kami, memberkati kami semua. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik, Engkau mulia, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Kasih-Mu nyata di hidup kami. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur ya Bapa. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok bahkan
sampai kepada Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Tuhan berkati kita semuanya. Maka sembah nuwun Pak Kris untuk firman-Nya pada pagi ini. Menguatkan, memberkati. Di nama Tuhan.